Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai tata ejaan, yaitu huruf kapital dan juga huruf miring. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Santi Pramudita dengan NPM 25130340017 sebagai moderator bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fatda Audika Simatupang dengan NPM 25130342081. Perkenalkan, nama saya Sabila Ramadhani dengan NPM 25130340339. Oke, baik, langsung saja kita akan masuk ke materi yang pertama. Jadi, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh warga negara Indonesia. Nah, dalam penulisan bahasa Indonesia ini juga telah diberlakukan adanya kaidah dan juga aturan yang bertujuan untuk mempermudah kita dalam memahami suatu kalimat. Kaidah ini disebut dan dikenal sebagai tata ejaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penggunaan huruf, penulisan kata, serta penggunaan tanda baca agar tidak terjadi kesalahpahaman makna dalam penyampaian informasi. Nah, jadi materi yang akan kita bahas yaitu mengenai bagaimana aturan penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta bagaimana aturan penggunaan huruf miring dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya pada Sabila Ramadhani. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan membahas penggunaan huruf kapital. Nah, huruf kapital adalah huruf besar yang digunakan dalam sistem ejaan bahasa Indonesia sesuai aturan tertentu seperti pada awal kalimat, nama diri, gelar, dan unsur-unsur khusus lainnya. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam beberapa kata. Contohnya itu huruf kapital di awal kalimat seperti Indonesia adalah negara kepulauan, dan yang kedua itu huruf kapital pada nama seseorang. Yang pertama Sabila Ramadhani, Santi Pramudita, dan Fatda Audika Simatupang. Itu juga ada huruf kapital untuk nama tempat yang seperti Gunung Semeru, Kota Jakarta, dan kami berasal dari Lampung. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kami mengenai penggunaan huruf kapital. Yang berikutnya adalah materi mengenai penggunaan huruf miring yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Fatda Audika Simatupang. Dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan huruf miring. Jadi penggunaan huruf miring ini dalam sebuah kalimat itu berfungsi untuk memberi penekanan suatu kata serta menandai sebuah kata atau istilah. Dengan begitu, hal ini dapat membedakan unsur bahasa yang bukan merupakan bagian dari kosakata dalam bahasa Indonesia. Jadi aturan penggunaan huruf miring ini sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang tepat, yaitu dalam beberapa hal. Yang pertama ada beberapa aturan dalam penggunaan garis miring. Yang pertama, huruf miring itu digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album, lagu, judul acara televisi, dan lain-lain. Misalnya, saya sudah membaca buku salah satu asuhan karangan Abdul Muiz. Nah, seperti contohnya di sini ya teman-teman. Terus yang kedua, aturan yang kedua yaitu huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, imbuhan ber pada kata berjasa bermakna memiliki. Nih contohnya. Terus yang ketiga, ada huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, kita perlu memperhitungkan rencana kegiatan dengan baik agar tidak melatih tawon. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri. Jadi itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami, sehingga dapat disimpulkan bahwa huruf kapital dan huruf miring memiliki peranan penting dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta memiliki kaidah dan juga aturan sendiri dalam penggunaannya yang mengacu pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai tata ejaan huruf miring dan juga huruf kapital. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.